Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian baik-baik saja. Alhamdulillah, hari ini kita masuk pelajaran tema 4, subtema 3, pembelajaran 2, dan pembelajaran 3. Sebelum belajar, baiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Doa dimulai. Ayo kita baca teks berikut. Tempat yang bersih, aman untuk bermain. Tempat bermain harus bersih agar aman untuk bermain. Sampah, genangan air, dan kotoran harus dibuang karena dapat mendatangkan penyakit. Genangan air akan menjadi sarang nyamuk yang dapat menggigit manusia. Gigitan nyamuk tertentu dapat mengakibatkan penyakit demam berdarah. Keselamatan bermain juga dipengaruhi kebersihan lingkungan. Pecahan kaca dan kerikil yang berserakan harus dibuang. Jika terkena dapat mengakibatkan cedera. Oleh sebab itu, jika ingin bermain aman, kebersihan lingkungan harus diperhatikan. Tempat yang bersih membuat bermain menjadi aman dan nyaman. Jadi pada teks ini dibahas tentang tempat yang bersih menjadi tempat yang aman untuk bermain. Jika kita bermain di tempat yang kotor, ada saja hal-hal yang dapat membahayakan kita. Contohnya tadi, jika kita bermain di tempat yang banyak pecahan kaca dan kerikilnya, bisa jadi kita terkena dan mengakibatkan cedera pada diri kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memilih tempat bermain yang bersih, agar kita bisa bermain dengan aman dan nyaman. Bermain sepak bola ada caranya. Sebelum bermain harus melakukan pemanasan. Salah satu bentuk pemanasan adalah dengan melenturkan tubuh. Melenturkan tubuh berguna untuk menghindari cedera saat bermain. Tentu, kamu masih ingat kan bagaimana cara melenturkan tubuh? Gerakan melenturkan tubuh dapat dilakukan dengan bentuk permainan. Misalnya saja, mengoper bola ke depan, ke belakang. Seperti pada contoh di bawah ini. Ya, contoh ini merupakan gerakan melenturkan tubuh dengan cara mengoper bola dari depan ke belakang. Ya, cara melakukan mengoper bola dari depan ke belakang adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagilah temanmu menjadi beberapa kelompok. Yang kedua, semua anggota kelompok baris berbanjar. Yang ketiga, berdiri tegak dengan kaki dibuka selebar bahu. Perhatikan gambar di atas. Yang keempat, anggota terdepan memegang bola dengan kedua tangan. Yang kelima, operkan bola lewat atas kepala dari depan sampai ke belakang. Perhatikan kembali gambar di atas ya. Yang keenam, lakukan perlombaan dengan kelompok lain. Yang ketujuh, kelompok yang paling cepat mengoper bola sampai ke belakang adalah pemenangnya. Permainan mengoper bola dari depan ke belakang membutuhkan kerjasama yang baik. Sikap kerjasama yang baik pantas untuk ditiru. Kerjasama merupakan perwujudan sikap persatuan. Ya, di bawah ini ada tabel yang menuliskan contoh olahraga yang membutuhkan kerjasama. Contoh olahraga yang membutuhkan kerjasama. Yang pertama, sepak bola. Yang kedua, bola voli. Yang ketiga, bola basket. Yang keempat, bola takraw. Yang kelima, lari estafet. Dan yang terakhir, bulu tangkis ganda. Ya, tadi itu adalah contoh olahraga yang membutuhkan kerjasama. Di situ kita harus mengandalkan kerjasama ya. Kita tidak bisa bermain sendiri. Contohnya sepak bola. Di sepak bola terdapat 11 pemain. Semua pemain harus bekerja sama agar timnya menang. Ada beberapa sikap yang harus kita terapkan saat kita kerjasama dalam suatu permainan. Sikap ini harus dimiliki semua anggota dalam tim agar terwujudnya persatuan dalam bermain.
Ya, ini adalah beberapa sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam bermain. Yang pertama, saling pengertian. Yang kedua, mau mengalah. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan teman. Yang keempat, kerjasama. Yang kelima, jujur dalam bermain. Dan yang terakhir, memberi dukungan baik kepada teman. Ya, sikap itu harus kita miliki saat bermain bersama teman, agar terwujudnya persatuan dalam bermain. Dayu dan teman-teman membuat kerajinan. Mereka membuat karya, membentuk dari tanah liat. Banyak benda yang dapat dibuat dari tanah liat. Apa saja kerajinan yang dapat dibuat dari tanah liat? Ya, yang pertama kita bisa lihat pada gambar, di situ ada teko dan ada tempat peralatan tulis. Ya, selanjutnya di situ kita bisa lihat karya dari tanah liat, ada boneka, dan ada vas bunga. Apa saja sih bahan dan alat yang dibutuhkan dalam membuat kerajinan dari tanah liat? Di situ yang kita perlukan hanya dua bahannya, tanah liat itu sendiri dan air. Ya, kira-kira bagaimana cara membuat tanah liat dan air menjadi karya di bawah ini? Ya, cara membuat kerajinan dari tanah liat. Ayo kita baca sama-sama dan pahami langkah-langkahnya ya. Langkah yang pertama, siapkan tanah liat dan air secukupnya. Yang kedua, siapkan triplex atau papan kayu sebagai alas. Yang ketiga, siapkan gambar rancangan atau model yang akan dibuat dengan tanah liat. Yang keempat, tempatkan tanah liat di atas triplek atau papan kayu sedikit demi sedikit. Yang kelima, pijat-pijat bahan hingga mendekati bentuk yang diinginkan. Yang keenam, tambahkan bahan jika kurang. Sebaliknya, kurangi bahan jika berlebih. Yang ketujuh, sempurnakanlah bentuk dengan alat bantu. Yang kedelapan, berikan sentuhan akhir dengan pembentukan detail dan dihaluskan. Ya, perhatikan vas bunga yang dibuat dari tanah liat berikut. Vas bunga ini kita bisa gambarkan menjadi bangun ruang yang bernama prisma. Masih ingatkah kamu dengan ruas-ruas garis pada bangun ruang? Ya, sekarang coba kamu perhatikan prisma segitiga berikut. Pada bangun ruang prisma segitiga itu terlihat di setiap titik sudut diberi huruf abjad. Terlihat ada huruf abjad A, B, C, D, E, dan F. Garis yang menghubungkan antara dua sudut itu disebut ruas garis. Perhatikan garis yang menghubungkan antara sudut A dan B. Garis itu disebut ruas garis AB. Selain ruas garis AB, pada prisma segitiga itu juga terdapat ruas garis yang lainnya. Ya, ruas garis apa saja yang kamu temukan? Ya, kita bisa melihat pada bagian depan ada garis yang menghubungkan antara titik A dan D. Itu disebut ruas garis AD. Ya, setelah kita perhatikan garis yang menghubungkan titik-titik sudut pada prisma segitiga itu, kita akan temukan ruas-ruas garis berikut. Ada ruas garis AB, BC, AC, DE, EF, DF, AD, BE, CF. Ya, untuk lebih memahami ruas-ruas garis ini, anak-anak soleh diharapkan banyak latihan untuk menentukan ruas garis bangun ruang. Ya, sekarang ayo kita baca teks berikut. Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat kumuh membuat lingkungan bau. Bau tidak enak akan membuat tempat tidak nyaman. Udara di sekitar menjadi tercemar. Pencemaran lingkungan bisa menimbulkan penyakit. Tempat yang becek juga dapat membahayakan diri. Tempat yang becek mengandung air. Jika tidak berhati-hati, saat berjalan dapat terpeleset dan jatuh. Kepala bisa terbentur ke lantai. Oleh sebab itu, kita harus menjaga keselamatan diri. Caranya dengan menjaga kebersihan lingkungan agar tidak kumuh dan becek.
Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Semoga kalian dapat memahami penjelasan tadi. Sekian dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.